Ya, baik. Tambahan dari saya di penjelasan sebelumnya tentang teori Abraham Maslow, ya. Maslow yakin banyak tingkah laku manusia itu bisa diterangkan dengan memperhatikan kecenderungan individu untuk mencapai tujuan personal yang membuat tujuan kehidupan individu bersangkutan penuh makna dan memuaskan. Maslow melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan puas penuhnya. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika satu kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan lainnya akan muncul menuntut pemuasan dan seterusnya. Jadi kita pun tahu ya, kita sendiri ataupun dalam kehidupan kita di masyarakat, ketika satu kebutuhan sudah terpenuhi, nanti akan muncul kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Nah, kalau bahasa kita di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, ya. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Rasa kebersyukurannya itu kadang kurang begitu ya, apa yang sudah dia peroleh nanti akan melonjak lagi atau meningkat lagi pada tingkatan kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Kebutuhan yang ada di tingkat dasar pemenuhannya lebih mendesak daripada kebutuhan yang ada di atasnya. Semakin individu mampu memuaskan kebutuhan yang tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitas matang dan juga berjiwa sehat. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Tadi sudah kita bahas ya, bahwasanya Maslow itu mempercayai bahwa manusia itu tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin, dan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi kita singkat sebagai fasya, begitu ya. Fisiologis, kebutuhan terhadap rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah yang bersifat dasar fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Dalam teori psikologinya, semakin tinggi need achievement yang dimiliki seseorang, maka semakin serius ia menggeluti sesuatu. Dan Abraham Maslow ini tadi sudah ya, jadi pembahasan dari penjelasan dari hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow. Dan ada satu hal yang bisa diambil satu pembelajaran begitu ya, bahwasanya beberapa kebutuhan-kebutuhan tadi, kebutuhan secara fisik, fisiologis tubuh, contohnya yaitu kebutuhan terhadap makanan, ketika haus butuh untuk minum, tempat tinggal, sandang, pangan, papan bahasa kita ya. Terus kemudian ada kebutuhan akan rasa aman, kesehatan, ada asuransi, kebutuhan akan cinta, ada hubungan sosial dan cinta, misalnya keluarga, dukungan dari teman ya, ataupun dari pasangan begitu ya. Kebutuhan harga diri untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, misalnya karir yang bagus, mendapatkan pemerolehan prestasi tertentu dalam lomba ataupun apa begitu, dan juga aktualisasi diri, kebutuhan hidup sesuai potensi yang seutuhnya. Dan kebutuhan 1 dan 2 ini dinamakan sebagai kebutuhan basic need ya, dan nomor 3 dan 4 disebut dengan kebutuhan psikologis. Untuk mencapai tingkatan selanjutnya kita harus memenuhi dasarnya walaupun tidak harus 100%. Dan cara mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, jadilah fleksibel namun juga stabil dan mengetahui dan gunakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, serta kita harus mampu mengembangkan dan juga sadari konflik internal yang dimiliki. Jadi kita harus tahu betul apa yang kita rasakan. Kemudian kalau bahasa kita dianalisa SWOT begitu ya, kekuatan kita apa, risk faktor kita apa, dan juga protektif faktornya apa. Protektif faktor itu sesuatu hal yang sifatnya mendukung ya, faktor-faktor pendukung kita apa. Contoh kita memahami ekspresi diri dan juga perasaan, punya kebebasan sangat penting untuk senantiasa berkembang. Dan satu hal yang penting yang disampaikan oleh Maslow ya, sebentar, ini disampaikan juga ya di dalam penerapan di dunia pendidikan ya, upaya guru yang seharusnya dilakukan menurut Abraham Maslow yaitu mampu membantu siswa dalam menemukan identitasnya atau jati dirinya sendiri
kemudian membantu siswa dalam mengeksplorasi pekerjaan, membantu siswa untuk memenuhi keterbatasan nasib dirinya, dan juga membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai dan membantu siswa agar memahami bahwa hidup ini berharga. Jadi siapa lagi yang bisa menghargai kalau bukan kita, sehingga orang lain juga akan menghargai atau bisa ikut memberikan kepedulian terhadap kita, asal kita pun juga harus mampu menghargai diri kita sendiri. Jadi seperti itu tentang bagaimana kemudian menurut Maslow ini tadi, karena manusia merupakan makhluk yang bebas dan bermartabat serta selalu bergerak ke arah aktualisasi diri, dan seseorang akan memiliki kepribadian yang sehat apabila ia telah mampu untuk mengaktualisasikan dirinya secara penuh. Ya, ada deficit needs dan juga being needs atau kebutuhan tinggi. Oke, itu beberapa tambahan tentang Abraham Maslow yang disampaikan terkait teori humanistik. Jika dianggap bermanfaat, tidak ada salahnya bisa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.